Selamat pagi, salam mendoan. Menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Romo Dominikus Setio Haryadi. Sobat mendoan yang terkasih, pada hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat mendoan yang terkasih, baru saja kita mendengarkan kisah bagaimana Yesus mengampuni dosa serta menyembuhkan seorang yang dikatakan menderita sakit lumpuh. Ia sungguh-sungguh berada dalam hidup yang tidak nyaman, terbelenggu oleh karena situasi-situasi yang tidak baik. Orang yang sakit, orang yang lumpuh pada saat itu dipandang atau dianggap sebagai orang yang berdosa. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak suka dengan dia. Banyak orang yang mungkin akan membenci dan juga menjauhinya. Tetapi di situ Yesus paham betul akan iman yang dimiliki oleh si lumpuh tersebut. Si lumpuh tersebut mendapatkan pemulihan dari Yesus. Kita sadar dalam kehidupan kita sama seperti orang yang lumpuh tersebut. Kita seringkali lumpuh secara rohani akibat dosa-dosa, kelemahan-kelemahan, kerapuhan, keputusasaan, ataupun beban hidup kita. Di tengah situasi yang seperti itu, Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Yesus selalu siap menyapa kita, memulihkan hati kita, memberikan pengampunan, dan akhirnya kita pun mengalami kesembuhan, dipulihkan, dikuatkan, dan kemudian pada akhirnya merasakan yang namanya keselamatan dan kebahagiaan. Kisah ini menegaskan kepada kita soal kuasa yang dimiliki oleh Yesus untuk mengampuni dosa dan juga menyembuhkan. Mengampuni dosa, menyembuhkan orang itu berarti Yesus membawa pemulihan bagi siapapun yang mau datang kepadanya.
Pertanyaan yang bisa kita renungkan untuk hidup kita adalah, sejauh mana hati saya mau untuk datang dan terbuka kepadanya, merasakan pemulihan, kesembuhan, kebaikan yang senantiasa Ia atau Yesus sediakan dan tawarkan untuk hidup saya. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu atas kasih dan kebaikan-Mu yang tiada batas dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk semakin membuka hati kami akan kesembuhan dan kebaikan yang selalu Engkau sediakan dan tawarkan kepada kami, sehingga hidup kami pada akhirnya sungguh-sungguh dipulihkan dan kemudian mewartakan kebaikan kepada semakin banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup kita hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.